Oke, selamat sore Pak Andri, selamat datang. Selamat sore Pak Hasar. Ya, kesempatan ini kita akan bincang-bincang sejenak Pak Andri. Ini terkait dengan dicalonkannya Pak Andri untuk calon pengurus di periode 2025-2027. Nah, mungkin itu kami mohon penjelasan Pak Andri untuk bisa dijelaskan terkait dengan visi dan misi Pak Andri yang dicalonkan menjadi pengurus di periode yang akan datang ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Saryono. Sebelum saya menyampaikan visi misi pribadi, mau saya katakan bahwa organisasi itu kan secara keseluruhan itu sudah punya visi misi. Yeah. Maka ketika kita masuk mau jadi pengurus, itu visi misi kita itu harus mendukung visi organisasi. Sejalan ya. Sejalan ya. Visi saya kalau memang nanti terpilih sebagai pengurus itu adalah mewujudkan koperasi mekarsa yang berdaya saing dan kuat untuk kesejahteraan anggota. Ya. Kesejahteraan yang seperti apa? Kesejahteraan yang berkeadilan. Ya, kesejahteraan yang berkeadilan. Nah, kesejahteraan berkeadilan itu harus berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Ya. Karena ini koperasi, maka apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan atau fondasinya itu adalah prinsip-prinsip koperasi. Maka visi saya sekali lagi bahwa mewujudkan mekarsa yang kuat dan berdaya saing ya untuk kesejahteraan anggota berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Itu visi saya. Untuk mendukung visi saya itu maka ada empat misi lah ya. Yang pertama itu harus menyediakan layanan keuangan yang edukatif. Ya. Apa itu layanan keuangan yang edukatif? Masyarakat kita itu pengen sejahtera, tapi mereka belum tahu caranya. Ya. Maka pendidikan tentang layanan keuangan itu sangat perlu. Kalau sekarang istilah kerennya itu literasi keuangan, atau orang sebut lagi financial literacy, ya, melek keuangan. Itu yang harus kita tingkatkan. Ya. Terus yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan perkoperasian. Gitu ya. Baik itu pengurus, anggota maupun pengawas gitu ya. Semua yang terlibat di situ harus ditingkatkan pengetahuannya. Ya. Karena ada 3 hal yang perlu ditingkatkan. Pertama punya pengetahuan, punya kompetensi, maka nanti punya keterampilan. Nah kalau sudah punya pendidikan dan keterampilan, pengetahuan keterampilan, berikutnya pasti dia punya attitude yang bagus. Terus yang ketiga itu adalah mengembangkan komunitas sosial untuk menambah jumlah anggota. Kenapa ini saya rasa penting? Karena memang koperasi ini selalu kita sebut sebagai kumpulan orang-orang. Maka kita tidak pernah bicara uang, tapi kita bicara tentang pengembangan manusia. Nah karena kita ini pengembangan manusia dan apalagi di Mekarsa itu kekasannya adalah unit, maka komunitas itu yang perlu kita bangun. Nah komunitas yang kita bangun itu harus berdasarkan pada istilah kerennya itu common bond, punya ikatan pemersatu. Ya. Jadi kalau kita bangun unit yang tidak punya ikatan biasanya tidak lama, gitu ya. Ikatannya misalnya apa? Sesama guru, satu kantor, satu suku, satu profesi, ya itu ikatannya akan sangat kuat. Ya. Terus yang keempat itu adalah meningkatkan digitalisasi, layanan digitalisasi kepada anggota. Ya. Ini saya rasa juga penting karena memang arah kedepannya adalah mau tidak mau kita harus masuk ke layanan digital. Sekalipun kelihatannya kita agak berat ya. Kenapa? Karena memang kita harus berjuang meliterasi dulu. Ya, literasi digitalnya harus jalan dulu. Baru kita bicara tentang manfaat. Bagaimana pengguna digital di kantor kita. Nah itu bagi saya mungkin 4 poin yang cukup penting untuk kita bisa mempertahankan Mekarsa ini ke depannya. Bagaimana langkah-langkah Pak Andri dalam mensejahterakan anggota? Koperasi berdiri itu untuk mensejahterakan anggotanya. Maka apa yang perlu kita lakukan? Pertama, seperti yang saya katakan, kita harus meliterasi dulu anggota kita. Ya. Literasi apa? Tentang keuangan. Di dalam hal literasi keuangan itu adalah yang harus kita jelaskan kepada anggota kita bahwa koperasi Mekarsa ini itu koperasi yang usahanya tunggal, simpan pinjam. Nah, bagaimana
mendorong anggota kita untuk menabung. Ya. Pekerjaan tersulit di masyarakat kita, apapun profesinya, itu paling sulit itu menabung. Ya. Mau di level apapun, mau dia itu pekerja resmi, dia pekerjanya serabutan, dia pedagang kaki lima, atau bahkan sampai mereka yang tanda kutip mereka itu levelnya menurut kita bagus, itu penyakitnya sama, Pak. Sama-sama tidak bisa menabung. Penyakitnya di mana? Penyakitnya adalah kita harus meliterasi tentang financial literacy itu, mulai keuangan. Bagaimana masyarakat bisa melakukan pemberdayaan terhadap apa yang sudah mereka dapatkan. Ya, bahasa paling sederhananya adalah kita semua bisa bekerja dari pagi sampai malam, mencari uang berapapun, tapi setelah uang digenggam, kita nggak tahu cara mengelolanya. Yang kita tahu adalah cara menghabiskan. Ya, maka banyak orang mengeluh, saya bekerja sekian tahun tapi seperti ini terus, tidak pernah berubah. Apa yang mungkin bisa dilakukan anggota yang terkait dengan pembiayaan ataupun apa agar dia semakin berkembang dalam usaha, mungkin ada langkah-langkah yang di... Baik, pertama saya selalu mendorong bahwa kita harus menabung. Ya, menabung itu satu-satunya cara untuk kita merubah hidup kita. Ya, bukan meminjam. Ya, tapi yang di pikiran anggota kita atau masyarakat kita itu mereka masuk koperasi itu mau minjem, kan gitu ya. Jadi kalau persoalan pertama menabung itu mereka sudah bisa lakukan, kan itu ada ilmunya. Bagaimana menyisihkan pendapatan untuk kedepannya. Yang kedua, baru kita ajarkan bagaimana cara meminjam, gitu kan ya. Kita selalu mendorong bahwa pinjaman yang diajukan oleh anggota itu harus bentuk produktif. Untuk apa? Untuk usaha mereka, untuk mengembangkan usaha-usaha mereka, atau apapun untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa ketika orang anggota mengajukan pinjaman, pada titik dia tanda tangan akad kredit, itu potensi uang itu hilang. Ya, uang itu hilang. Kenapa? Ketika orang diwawancara itu sehat bugar, tapi kan kita nggak tahu minggu depan, bulan depan gitu kan ya. Maka kesejahteraan itu yang mau didapatkan oleh anggota kita, memang dia harus menyimpan terlebih dahulu, setelah itu akan meminjam. Nah, meminjam ini kan harus diajarkan juga. Kenapa? Karena yang dipinjamkan uang ini, itu uangnya banyak orang. Iya kan ya. Jadi kita tidak bisa bicara tentang kesejahteraan secara keseluruhan, sementara mereka tidak melihat ikatan pemersatu kita sebagai koperasi ini uangnya siapa ini yang harus dikelola gitu. Gitu ya. Itu menurut saya tugasnya pengurus untuk mengamankan itu. Gitu ya. Jadi kita tidak akan bicara anggota nanti digampangkan pinjamannya, anggota nanti bunga pinjamannya dinaikkan, air diturunkan, simpanan dinaikkan. Itu persoalan lain yang bagi saya bisa diatur gitu ya. Tapi persoalan terbesar bagi masyarakat kita adalah bagaimana membuka wawasan mereka tentang masa depan. Satu-satunya cara itu menabung. Kalau sudah bisa menabung berarti dia bisa berinvestasi. Maka setelah itu dia bisa mendapatkan kredit yang murah untuk dia berusaha. Gitu ya. Jadi yang bisa merubah nasibnya itu bukan kita, bukan koperasi, tapi orang itu sendiri, Pak. Makanya kita kan punya tagline tuh, ya. Membantu orang untuk menolong dirinya sendiri. Nah, ini terkait dengan aset beku lah istilahnya ya, di mana itu diambil alih ya karena memang mengalami ya katakan mungkin kredit macet dari anggota. Ada terobosan atau langkah-langkah yang kiranya nanti Pak Andri bisa lakukan untuk mempercepat proses penjualan, ataupun mungkin ada langkah-langkah lain sekiranya nanti bisa membantu mempercepat penjualan. Saya tidak mau langsung menjawab itu dulu ya. Karena sebenarnya kita harus cari akar persoalannya dulu nih. Gitu, ya. Supaya nanti kita nggak ribut, wah kok aset yang tidak menghasilkan banyak banget. Betul. Persoalannya ada di mana sebenarnya? Gitu kan ya. Yang bisa mengurangi itu bukan masalah kita jual. Ya, tapi prosesnya kita mulai teliti dari awal ini. Ketika teman-teman anggota kita ini datang mengajukan pinjaman, itu kan ada kepercayaan yang diberikan kepada koperasi. Koperasi memberikan kepercayaan untuk memberikan pinjaman. Uang ini punya banyak orang. Karena uang ini banyak orang, maka koperasi karena tabungnya tidak cukup, mereka minta jaminan. Ya kan? Jaminan ini bagi kami itu, bagi saya, itu adalah sebuah kepercayaan. Anggota rela untuk menyerahkan jaminan itu. Ya. Maka ketika misalnya diwawancara, kita jujur. Kalau jujur bahwa Anda punya pendapatan ini, uangnya dipakai untuk apa, pengembaliannya seperti apa, mudah-mudahan ini tidak terjadi, Pak. Karena koperasi kita bukan mengumpulkan harta itu.
Sayang kan, masuk jadi anggota koperasi Mekarsai, asetnya hilang, gitu kan ya. Tapi oke lah, itu mungkin PR besar kita juga ya. Nah sekarang kita punya sudah ada ini, di standar pers itu tidak boleh lebih dari 5%. Ya. Kemarin sudah nambah lagi, kan gitu ya. Nah terobosan apa yang perlu kita lakukan? Pertama, aset yang diserahkan sekarang ini, itu jumlahnya cukup besar nilainya. Bukan nilai keseluruhannya. Tapi setiap bidang itu harganya cukup mahal, gitu ya. Nah kita sudah lakukan appraisal berulang kali hanya untuk menemukan harga yang cocok, ya, harga yang cocok. Makanya perlu kita lakukan apa? Kita harus promosi, ya, promosi. Timnya sudah ada, pembentukan tim pengelola investasi itu sudah ada. Pertama pasang pelang papan nama, bahwa ini aset koperasi bisa dijual, hubungi siapa, itu kan ya. Terus yang kedua, kita gerakan seluruh anggota kita. Saya pikir pasar yang paling kuat itu anggota kita lah, ya. Anggota kita silakan dijual, ya. Anda jual, kita bicarakan tentang presentasinya, ya. Jadi semua anggota boleh, bahkan masyarakat umum pun kalau misalnya mereka pengen itu kan mereka bisa cari informasi untuk menjual gitu ya. Nah, terus yang ketiga, kita kan misalnya pernah pasang banner, ya, bahwa ini milik koperasi. Itu hal yang kita lakukan. Kita mau iklan. Dulu ada yang usul kita lelang, kita nggak bisa lelang kalau menurut saya. Lelang itu biayanya sangat banyak, ya. Lelang itu bahasa sederhana banget, tapi dari proses baru daftar sampai selesai itu semuanya pakai duit. Ya. Jadi saya tidak pernah kepikiran mau dilelang, gitu ya. Yang kita lakukan itu lebih baik kita jualkan, anggota kita yang jualin, ya. Dijualin terus promosi. Mungkin sekarang kita ada media sosial, di web, di IG, di Instagram. Tapi yang paling dekat menurut saya yang gampang dijangkau adalah kita menghubungi orang-orang terdekat di sekitar lokasi. Ya. Maka kalau kita lakukan ketika kunjungan ke daerah A dan di sana ternyata ada aset kita yang diserahkan itu, yuk kita sosialisasikan di sana. Supaya nanti bisa mereka jual, apakah mereka yang beli atau saudaranya yang beli. Nah kita buat skema juga, kalau mereka anggota kita beli, nggak perlu siap uang cash. Ya. Mereka ngajukan pinjamannya ke Mekarsai, langsung nanti mereka ngangsur, begitu lunas asetnya jadi milik. Kan suratnya sudah ada di sini, gitu ya. Dia tidak perlu cari uang cash dari mana-mana, pinjaman dari mana-mana, ajukan aja di Mekarsai, cocok, dia pinjam duitnya, langsung dia ngangsur, begitu lunas tanah itu jadi milik mereka. Ya, jadi tidak serta-merta disita, tapi mungkin masih ada tindak lanjut biar anggota juga tidak merasa dirugikan terlalu besar ya, tidak bisa ada kesinambungan seperti itu. Ya kita selalu berharap memang semua aset ini bukan kita sita, ya, koperasi tidak sita, tapi memang diserahkan secara sukarela karena mereka tidak mampu untuk mengembalikan uang itu. Maka kalau ada pertanyaan, wah ini dimurahin aja atau ini dikurangi, atau gue bilang boleh aja, tapi ketika ini dikurangi uang siapa yang hilang? Ya teman-teman anggota juga kan, gitu. Maka ya ini lingkaran yang harus diselesaikan dari awal. Ini terkait dengan kaderisasi pengurus ya, kepengurusan di Mekarsai. Idealnya ini menurut Pak Andri kira-kira usia berapa sih yang mungkin ideal dan bisa untuk menjadi tetap pengurus di Mekarsai ini? Baik, SOM atau peraturan yang di tempat kita itu kan disusun oleh tim, gitu ya. Disusun oleh tim dan itu disahkan di rapat anggota. Nah kalau ditanya usianya berapa? Kalau saya kemarin kan, ya rapat anggota mau usia berapa? Karena itu keputusan di rapat anggota kan. Saya bisa mengatakan saja misalnya angka sekian. Pasti ada orang juga mengatakan, wah itu masih terlalu muda, oh itu terlalu tua. Kan gitu ya. Nah bagi saya, kalau memang teman-teman menghendaki kita mau di usia berapa, kita harus putuskan di rapat anggota. Di mana rapat anggota yang paling bisa memutuskan itu di rapat anggota khusus. Ya. Sementara kita rapat anggota khusus bulan Desember ya. Kalau teman-teman melihat bahwa saya pengen punya profil pengurus yang usianya sekian, silakan diusulkan. Karena kalau kita sendiri-sendiri mengatakan itu pasti nanti tidak akan pas juga. Karena itu kan hanya pemikiran kita, kan gitu ya. Di undang-undang sekalipun sekarang jadi perdebatan karena menurut para anggota dewan itu undang-undang kita kan sangat kuno, ya. Di permen-permen yang turunannya dari sana yang tidak mengacu pada permen Undang-Undang Nomor 25 itu jelas sekali tulis kok pengurus akan dipilih untuk 5 tahun dan setelah itu boleh dipilih kembali.
Ya. Nah, aturan-aturan yang kita susun di sana itu harus diatur oleh tim, baru bisa disahkan oleh rapat anggota. Jadi kita tidak bisa memanipulasi atau menggiring orang, kayaknya yang ini lebih bagus, ini lebih bagus, gitu kan ya. Bagi saya, menurut saya, anggota boleh sepakat mau usia berapapun, tapi usia itu bagi saya bukan yang paling penting, gitu ya, bukan yang paling penting. Yang paling itu kita harus punya kader-kader yang pertama punya kompetensi, yang punya keterampilan, punya komitmen, ya, yang mau ngurus koperasi ini dengan baik, udah itu aja. Ya, kalau mereka itu pinter, ya kita tahu. Saya lihat banyak koperasi bubar itu ya karena juga diajari oleh orang pinter gitu kan ya. Karena ngurus duit itu kan, ya apalagi angka kita miliaran kan, godaannya sangat kuat, gitu ya. Jadi itu menurut saya pasar, saya kembalikan ke anggota-anggota kita. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari anggota Mekarsai pengen seperti apa, boleh kok diusulkan di rapat anggota khusus. Setelah kita putuskan, maka itu apakah boleh berubah? Boleh. Suatu saat lagi ternyata mereka lihat sekarang zaman segini kalau yang dulu oleh usia misalnya 50 tahun ke atas itu terlalu tua, kita pilih yang di bawahnya aja, silakan. Selama diputuskan oleh anggota, itulah keputusan tertinggi. Karena pengurus tidak bisa memutuskan itu di rapat pengurus. Terkait dengan pemilihan pengurusan 2025-2027, ada mungkin yang disampaikan terakhir Pak Andri? Bapak Ibu, kita masuki tahun suksesi. Ya, kita pengen Mekarsai ini kan bertumbuh terus, berkembang terus. Ya, semua anggota kita itu punya hak untuk bisa dicalonkan. Dan yang mencalonkan itu kan Bapak Ibu sendiri yang mencalonkan. Maka saya mengajak, mari memilih dengan hati nurani. Suara hati nurani itu yang menentukan. Anda pengen Mekarsai ini tetap ada, itu harus Anda beri kepercayaan kepada orang-orang yang Anda percaya. Gitu ya. Saya selalu mengatakan, sehebat-hebatnya saya, tapi kalau tidak diusulkan tidak ada hebatnya, Pak. Dan yang memilih itu adalah anggota. Gitu ya. Jadi tetapkanlah pilihan Bapak Ibu pada orang-orang yang Bapak Ibu percaya, karena disinilah masa depan 22.000 orang itu, gitu ya. Jangan sampai uang sepeser pun hilang, sehingga Mekarsai ini bertahan sampai anak cucu kita. Itu Pak Sar. Oke, terima kasih Pak Andri atas kebersamaan sore hari ini. Semoga di depannya nanti dari visi misi yang sudah Pak Andri sampaikan, ketika nanti Pak Andri menjadi pengurus di periode ini akan semakin maju Kopdi kita Mekarsai. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Sar.